Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afita Aryani, NPM 2003011017, Prodi Ekonomi Syariah, kelas C semester 4. Mata kuliah Tauhid dan Akhlak Tasawuf. Dosen pengampu Bapak Muhammad Hanafi Zuwardi, SHI, MSI. Pada video kali ini, saya akan membuat narasi perumpamaan tentang bertaubat dari jeratan ekonomi konvensional ribawi. Perkenalkan, nama saya Afita Aryani, usia saya 24 tahun, dan sekarang saya baru saja menyelesaikan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro. Saya berasal dari keluarga yang bisa dikatakan tidak berada. Ibu saya adalah seorang janda sejak saya masih duduk di bangku SMA. Untuk memenuhi kebutuhan kuliah saya, ibu saya bekerja sebagai petani dan buruh serabutan, dan sekarang saya sudah menyelesaikan jenjang pendidikan saya. Sudah waktunya saya menggantikan peran ibu saya dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya melamar pekerjaan ke sana kemari, namun tidak kunjung mendapatkan pekerjaan. Saya berpikir untuk membuat sebuah usaha, karena memang pada saat kuliah jurusan perekonomian dan berbisnis. Saya berencana membuat usaha toko perlengkapan seperti baju, aksesoris, sepatu, dan lain-lain. Akan tetapi, saya tidak memiliki modal untuk membangun usaha tersebut. Saya berpikir untuk meminjam ke bank konvensional dengan membayarnya secara berangsur. Saya memutuskan untuk meminjam dana ke bank konvensional sebesar yang saya butuhkan untuk membangun usaha saya. Akhirnya, sekarang usaha saya sudah berjalan seperti yang saya rencanakan. Saya berhasil menjalankan usaha saya dengan baik. Usaha saya berkembang dengan pesat. Akan tetapi, lambat laun, banyak sekali pesaing toko seperti milik saya. Toko saya sudah tidak seramai sebelumnya. Saya berinovasi dan memutar otak supaya toko saya kembali ramai seperti sebelumnya. Saya menambah berbagai barang-barang dengan kembali meminjam modal ke bank konvensional dan memberikan harga di bawah pasaran, serta memberikan potongan harga supaya toko saya ramai kembali. Akan tetapi, berbagai upaya yang saya lakukan tetap saja tidak ada hasilnya. Toko saya sepi, dan saya harus membayar hutang saya ke bank setiap bulannya. Semakin kesini, saya tidak bisa membayar cicilan hutang saya ke bank, karena pemasukan dari toko tidak bisa mencukupi semuanya, seperti gaji pegawai dan lain-lain. Karena saya tidak bisa membayar cicilan bulanan pinjaman saya bertambah menjadi banyak, karena jumlah bunga pinjaman yang terus meningkat. Akhirnya, toko saya disita oleh bank, dan beberapa aset yang saya miliki seperti kendaraan pribadi dan rumah juga ikut tersita. Sekarang, saya sudah tidak mempunyai apa-apa, dan saya kembali memulai semuanya dari nol. Saya sadar bahwa yang saya lakukan selama ini sebuah kesalahan. Saya meminjam dana dari bank konvensional membuat saya terjerat oleh suku bunga atau riba, yang kemudian mempersulit saya dengan jumlah bunga yang tidak sedikit jumlahnya. Saya sudah mengikhlaskan segala kejadian yang pernah saya alami dan saya jadikan sebagai pelajaran hidup. Sekarang saya bekerja pada sebuah minimarket dekat rumah saya. Walaupun gaji tidak besar, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup saya dan keluarga saya. Saya merasa lebih tenang dengan kehidupan saya yang sekarang karena saya terbebas dari hutang dan permasalahan ribawi yang sebenarnya diharamkan dalam ajaran agama saya. Saya juga tidak lupa bersedekah membantu sesama supaya saya mendapat keberkahan dalam mencari rezeki dan menjalankan kehidupan. Sekian narasi singkat dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.